Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di program Jeddah Jendela Dakwah An-Nawawi. Setelah sebelumnya pernah membahas hijab atau pakaian yang pantas dan cukup untuk menutupi aurat, kali ini kami akan membahas tentang batasan-batasan aurat. Secara umum, secara garis besar, aurat itu dibagi menjadi dua. Ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh para ulama, di dalam sholat itu sendiri, aurat merupakan salah satu syarat. Jadi ketika salah satu syarat dari sholat itu tidak dipenuhi, salah satunya adalah menutup aurat, otomatis sholatnya tidak sah. Hal ini berdasarkan dalil yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Khudu zinatakum inda kulli masjidin." Pakailah pakaian, tutuplah aurat kalian ketika sedang sholat. Yang dimaksud dengan inda kulli masjidin itu ketika melaksanakan sholat. Selain firman Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalil yang diambil dari hadis Nabi sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya orang yang sudah sampai pada usia haid kecuali ia menggunakan khimar. Khimar itu adalah penutup aurat. Penutup aurat khusus bagi perempuan. Mengenai batas-batasnya itu sendiri, bagi laki-laki batasan menutup aurat itu dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut sebagaimana sabda Rasulullah, auratul mu'min ma baina surratihi wa rubbatihi. Jadi auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Tutuplah atau jangan tampakkan zinatahun, perhiasan kalian semua, termasuk badan ini kan termasuk perhiasan, hiasan khalqiyah, zinah khalqiyah, illa ma dhahara minha, kecuali yang memang sudah tertampak. Nah, lafadz illa ma dhahara minha ini kalau menurut Ibnu Abbas dan Siti Aisyah ditafsiri dengan kaffain dan wajah. Jadi jangan tampakkan badanmu, jangan tampakkan tubuhmu, illa ma dhahara minha, kecuali kaffain, kedua telapak tangan, wal wajh. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita akan melaksanakan sholat maka harus menutupi seluruh aurat yang sudah ditentukan, yang batas-batasnya sudah ditentukan oleh para ulama. Dari sisi mana saja yang harus ditutupi? Ini dari sisi atas dan dari sisi samping. Kalau dari bawah itu tidak masalah. Misalkan terlihat dari bawah itu tidak masalah. Jadi memang harus benar hati-hati ya ketika menutup aurat. Makanya ada sebagian ada beberapa pondok pesantren yang melarang santri putrinya itu menggunakan mukena potongan. Mukena itu kan ada dua, ada mukena potongan, ada mukena yang terusan. Istilahnya kalau di sini mukena terusan. Kenapa kok beberapa pesantren ini kok malah melarang santri putrinya itu menggunakan mukena potongan ketika melaksanakan sholat? Karena mukena potongan ini rawan membatalkan sholat. Kok bisa rawan? Ya, karena ketika kita melaksanakan sholat, kewajibannya adalah menutup aurat. Ketika aurat itu terlihat, maka otomatis sholatnya batal. Ketika seorang wanita menggunakan mukena potongan, itu akan mudah atau rawan terlihat. Kapan? Ketika mereka melakukan ruku.
ketika melakukan ruku otomatis khimar atau mukenah bagian atasnya itu kan membenggang seperti ini, sehingga ada ruang yang dapat terlihat dari sini. Inilah yang nantinya akan membatalkan sholat. Yang mana saja nanti yang akan terlihat ketika ada benggangan itu. Yang pertama bagian lengan ini biasanya. Kalaupun misalkan lengannya aman, lehernya kadang nggak aman. Karena kan kadang wanita itu ketika menggunakan mukena potongan itu biasanya hanya memakai baju sekian, kerudung misalkan. Kemudian di sininya kan nggak ada, benggang. Ketika ruku otomatis khimarnya itu akan benggang seperti ini. Ini ada celah nanti, ada celah yang tembus dari bawah. Ketika sudah ada celah, secara otomatis sholatnya batal. Loh, itu kan tidak kelihatan, Pak. Dari sini nggak kelihatan, dari samping nggak kelihatan, dari atas nggak kelihatan, dari bawah kan tidak apa-apa. Yang dimaksud kelihatan itu sendiri adalah hai suturo bil kuwa. Jadi kalau ada potensi untuk terlihat itu sudah batal, laisa bil fa'li, bukan secara nyata. Jadi sekalipun secara nyata itu tidak terlihat, tapi ada potensi untuk terlihat, misal dikasih kamera akan terlihat, maka sholatnya batal. Loh, ini kan dari arah bawah, katanya dari arah bawah tidak masalah. Iya memang kalau dari arah bawah tidak masalah, tapi masalahnya khimar itu kan bukan dari arah bawah, tapi arah samping. Kalau dalam kitab Buyatul Mustarsidin ini di Itiroti, ini bukan dari arah bawah, tapi dari arah samping. Karena yang dimaksud dengan arah bawah itu adalah amal aurah. Jadi kalau laki-laki yang dimaksud bawah itu adalah di bawah lutut. Kalau perempuan itu di bawah kaki. Kalau khimar ini kan sebelah sini kan, bukan di bawah kaki. Sehingga ketika terlihat dari arah khimarnya itu akan membatalkan sholat. Makanya tidak salah ketika para para pesantren-pesantren, sebagian banyak ya pesantren itu melarang santri putrinya menggunakan mukena potongan karena memang rawan kecelakaan. Kemudian masalah wajah lagi, batasan-batasan wajah itu mabaina manabitis sya'ri ila tahtadakon, sampai di bawah rahang ini. Jadi batasannya seperti ini, bainal udunain, antara dua telinga, kemudian antara rambut sampai sini, dari tumbuhnya rambut sampai dagu ini, bawah dagu, seperti ini. Ketika menggunakan mukena usahakan dilebihkan, jangan ngepas apalagi sampai ditaruh sininya. Karena yang boleh untuk dibuka itu wajah itu ya sampai sini. Kenapa kok harus dilebihkan? Bukankah wajah ini bukan termasuk aurat? Iya memang wajah bukan aurat, tapi ada kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang ditujukan untuk menyempurnakan perkara wajib, sesuatu yang digunakan untuk menyempurnakan perkara wajib itu hukumnya juga wajib. Makanya harus dilebihkan seperti ini. Jadi kalau berkerudung aslinya yang benar ya dilebihkan, meskipun tidak kelihatan cantik, yang penting kan benar. Nah, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.